Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang aliran psikologi berikutnya, yaitu aliran humanistik. Jadi aliran humanistik ini juga sebenarnya salah satu yang menjawab atau salah satu yang menyempurnakan dari beberapa aliran sebelumnya, yaitu aliran behavioris dan aliran psikoanalisa. Ada dua tokoh utama di aliran humanistik ini. Yang pertama adalah Abraham Maslow. Pada teori yang dijelaskan oleh Abraham Maslow ini, yang paling menarik adalah hierarki kebutuhan. Jadi menurut Abraham Maslow, setiap manusia hidup itu punya tingkatan-tingkatan kebutuhan, dan kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis seperti misalkan makan, minum, kemudian kesehatan, seksual. Nah, menurut Abraham Maslow, ketika kebutuhan fisiologis ini belum bisa dipenuhi atau belum bisa terpuaskan secara maksimal, maka individu tidak bisa naik ke tingkat-tingkat kebutuhan yang lain. Nah, kebutuhan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, di mana individu ini bisa mengoptimalkan semua kemampuan-kemampuan yang dimiliki untuk beraktualisasi. Ada satu lagi tokoh yang menarik adalah Carl Rogers. Nah, Carl Rogers ini sebenarnya pertama kali memunculkan tentang teori kepribadian. Jadi, di psikohumanistik ini menganggap bahwa sebenarnya manusia itu punya yang namanya self atau diri. Nah, diri ini sebagai sumber kepribadian dari seseorang. Maka muncul berbagai teori-teori kepribadian, itu pertama kali munculnya dari psikohumanistik ini. Menurut Carl Rogers, itu diri seseorang atau self itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada namanya self-image. Self-image itu adalah apa sih yang mau kita tampilkan, image apa sih yang mau kita tunjukkan kepada lingkungan kita atau kepada orang lain. Misalkan, jadi begini, menurut Carl Rogers, setiap individu itu sebenarnya membutuhkan untuk dihargai, dia butuh untuk dicintai, butuh untuk dimengerti. Jadi bawaan alamiah setiap individu tuh butuh dihargai terutama. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan alamiah bawaan setiap individu ini, maka akan membentuk self-image-nya atau gambaran dirinya yang mau dia tampilkan kepada orang lain itu seperti apa sih, supaya dia bisa dihargai. Misalkan anak-anak itu dia belajar bahwa kalau saya jadi anak yang manis, anak yang baik, nurut sama orang tua, sopan di lingkungan, maka lingkungan saya akan menganggap saya sebagai anak yang baik. Nah, lalu anak-anak ini akan memunculkan self-image-nya atau menggambarkan dirinya di lingkungannya sebagai anak yang baik, anak yang manis, anak yang patuh, begitu. Harapannya apa? Kembali ke kebutuhan dasarnya, yaitu untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan penghargaan, seperti itu. Atau ketika kita bekerja misalkan, agar kita memperoleh penghargaan dan perhatian dari tempat bekerja kita, maka kita akan memunculkan atau menunjukkan sebuah sikap-sikap atau menunjukkan bentuk-bentuk sikap pekerja yang baik. Misalkan kita berdisiplin, menaati aturan, dan lain sebagainya, itu bentuk self-image kita. Nah, pada era digital ini, self-image ini agak sedikit berbeda. Jadi, self-image ini ternyata agak beda juga antara self-image secara offline dengan self-image secara online. Orang-orang di media sosial jadi lebih mudah menggambarkan ideal self. Ya, jadi selain self-image ada juga ideal self. Ideal self itu adalah bagaimana sih sosok ideal yang kita tuh pengen gitu. Misalkan saya sebagai perempuan, sosok ideal seorang perempuan menurut saya itu yang seperti apa sih? Misalkan sosok ideal seorang perempuan itu yang berpendidikan misalkan, kemudian yang cantik, yang modis, atau yang ramah, yang anggun misalkan begitu. Ini adalah ideal self. Nah, seringkali orang-orang itu walaupun tidak semua ya, tapi seringkali individu itu memunculkan self-image-nya tadi, gambaran dirinya itu berupa ideal self di media sosial. Kenapa? Karena ketika di media sosial ini lebih mudah kita memunculkan atau menunjukkan ideal self kita gitu loh. Kayak misalkan kita update foto apa atau update status apa, kan orang nggak tahu juga sebenarnya kita lagi ngapain atau kita sebenarnya seperti apa, kan nggak tahu. Nah, di situ ada sedikit kebiasaan ya, atau berbaur nih antara ideal self dengan self image yang akhirnya di media sosial ini menjadi agak rancu.
Nah, dari self tadi, gambaran diri tadi, self image tadi, ideal self tadi, itu akan membentuk namanya self concept atau konsep diri. Nah, ini yang sangat dibahas pada ranah psikohumanistik. Konsep diri inilah yang sebenarnya menjadi fondasi utama setiap individu. Bagaimana sih dia membuat konsep dirinya? Biasanya konsep diri ini yang sehat, yang baik adalah ketika ideal self kita, diri ideal yang kita pengen itu berdekatan dengan konsep diri kita. Jadi antara ideal self, self image, dan konsep diri itu jaraknya nggak begitu jauh. Nah, ini yang di masyarakat awam disebut sebagai apa adanya, tidak pakai topeng, misalkan gitu, menjadi diri sendiri. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti itu. Ketika kita punya self konsep, konsep diri, di mana konsep diri ini nggak begitu jomplang dengan konsep kita, ideal self kita, dan image kita. Jadi diri ideal yang kita inginkan dan diri yang kita tunjukkan ke masyarakat itu nggak jauh dari saya yang sebenarnya. Saya menilai saya gitu. Itu yang disebut dengan self concept. Nah, self concept ini sebaiknya terus dikembangkan. Kita terus melakukan pengembangan diri agar self concept kita semakin berdekatan dengan ideal self kita. Jadi ketika misalkan menurut saya orang yang baik atau ideal self yang baik itu adalah ketika dia ramah, kemudian tidak mudah marah, misalkan begitu. Maka self concept yang baik adalah ketika kita bisa menyeimbangkan antara diri ideal kita dengan diri kita sesungguhnya. Berbagai hal tentang potensi-potensi atau pengembangan diri yang sekarang banyak berkembang ya di masyarakat, tentang pelatihan-pelatihan dan tentang program-program pengembangan diri, itu sebenarnya bermula dari konsep self concept ini atau konsep diri ini. Mungkin itu dulu untuk pembahasan kita hari ini. Nanti akan lebih lanjut kita bahas di diskusi kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.